warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Syafa Iliyin dan rekan kerja saya yaitu Claire, ada Safwa dan Sebastian. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang seputar suku, mulai dari pengertiannya, lalu juga dan di sini juga kita menjelaskan dan mengasih tahu atau memberikan contoh tentang contoh kasus suku-suku yang ada di Indonesia. Serta saran serta solusi untuk menyelesaikan permasalahan suku yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, selamat menyaksikan. Ini kira-kira tujuan video project kelompok kita tuh apa sih? Jadi, tujuan video proyek kelompok kita dengan mengangkat judul stop merendahkan suku tertentu adalah kami merasa masih banyak diskriminasi terhadap suku tertentu dan pembunuhan terhadap suku tertentu. Dengan ini kita rasa bahwa kita harus mengkritisi tindakan tersebut yang dimana memang berhubungan dengan tema proyek kali ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya video ini diharapkan bisa lebih membuka pikiran orang lain dan semakin menyatukan kita semua. By the way, Safwa, coba tolong kasih tahu pengertian suku itu apa sih? Oh gitu ya tadi. Jadi itu guys tujuan dari video project kelompok kami. By the way, Safwa, coba tolong kasih tahu teman-teman yang lain pengertian suku itu apa sih? Oke guys, jadi pengertian suku itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suku adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Nah, pengertian suku menurut para ahli, menurut Kojadiningrat, suku merupakan kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, dan adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Nah, bisa disimpulkan menurut para ahli ini, suku itu merupakan kelompok sosial yang dimana adanya interaksi dan adanya norma yang mengatur interaksi tersebut. Ah gitu. Iya. Nah, kira-kira penasaran nggak sih soalnya itu apa? Penasaran banget. Oke, ini dia. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan yang sering banget kita dengar bahkan menjadi salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia kita sendiri. Tapi teman-teman, kalian itu ngerasa nggak sih kalau misalnya masih banyak diskriminasi, rasisme yang masih ada di masyarakat sekitar kita? Contohnya, pernah nggak sih kalian dengar sebuah kasus di mana orang Papua, seorang mahasiswa yang dia pergi ke salah satu daerah di Jawa, dan dia itu nggak diterima di manapun di tempat kos. Bahkan saat dia ke tempat kuliahnya, semua orang itu tutup hidung pas dia lewat. Kenapa? Karena katanya orang Papua itu bau. Emang ada riset yang mengatakan kalau misalnya orang yang Papua itu bau? Nggak ada kan? Terus juga ada salah satu kata-kata, salah satu contoh dari labeling, yaitu jangan nikah sama orang Sunda karena orang Sunda itu malas. Padahal faktanya orang Sunda itu nggak malas, dan juga teman aku yang bisa dijadiin salah satu fakta, dia itu bahkan lebih rajin daripada aku. Padahal aku bukan orang Sunda loh, tapi aku malah lebih malas daripada teman aku yang keturunan suku Sunda ini. Nah teman-teman, ini tuh bisa memecahkan persatuan kita bangsa Indonesia. Salah satu contohnya lagi adalah pertikaian antara suku Banjar dan juga suku Madura, hanya karena misunderstanding. Kenapa komunikasi itu penting dan kenapa kita harus mengertikan bangsa-bangsa lain? Ya karena itu, kalau misalnya kita nggak ngerti, bisa terjadi pertikaian antara tadi suku Banjar, suku Madura. Kenapa mereka bisa bertengkar? Ya karena ada kesalahpahaman di antara suku mereka. Terus juga judgement antara orang-orang yang ada di kota sama orang-orang yang ada di desa, itu juga bisa menyebabkan orang-orang di desa ini merasa terkritik. Kenapa sih orang-orang kota ini selalu mengkritik? Misalnya contohnya orang Jakarta, kota administrasi, kota bisnis. Ya udah pasti Jakarta itu notabene-nya lebih maju lah daripada kota lain. Tapi orang-orang Jakarta selalu bilang, Kalimantan itu masih ada hutan ya? Terus jangan-jangan masih ada hewan-hewan purba. Apa orang Kalimantan gak tersinggung? Hal-hal yang kayak gini harus banget dikurangin karena kita bisa memperpecah persatuan bangsa Indonesia kita sendiri. Nah, solusinya kayak gimana? Kita lanjut ke video selanjutnya. Solusi dan saran.
Setelah kita mengetahui contoh-contoh sikap merendahkan suku lain yang telah disebutkan tadi, kami telah menyiapkan 4 buah solusi yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah dengan mencoba memahami perbedaan yang terjadi. Dengan memahami perbedaan, kita jadi mengetahui perbedaan apa saja yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah dengan menerima perbedaan. Dengan menerima perbedaan, kita jadi dapat meningkatkan rasa toleransi kita terhadap perbedaan tersebut. Menerima perbedaan di sini bukan berarti kita menerima, menyetujui, kemudian mengikuti perbedaan tersebut. Tapi menerima perbedaan di sini berarti kita menyetujui, namun tetap berpegang teguh pada kepercayaan kita masing-masing. Yang ketiga adalah dengan memperkuat rasa nasionalisme. Memperkuat rasa nasionalisme dapat memperkuat rasa toleransi kita serta rasa cinta tanah air kita. Yang keempat adalah dengan memperkuat tali persaudaraan. Dengan memperkuat rasa tali persaudaraan, kita jadi menyayangi orang-orang walaupun memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Oke guys, sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga dari video edukasi kami, kalian bisa mengambil banyak hikmah dan bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari ya. And yeah, thanks for watching. Bye!